Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 25 Mei jam 2:22 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan di video kali ini saya akan menjelaskan, men-sharingkan sesuatu tentang pola. Ya, kita akan mencoba untuk menggali apakah benar dalam hidup ini ada polanya. Ya, ini pertanyaan kemarin juga ditanyakan oleh salah seorang peserta pada saat kita live meeting di hari Jumat kemarin ya. Ya, kita melakukan live meeting dan sudah saya jawab juga, ya ada polanya, tapi kita melihat pola itu berdasarkan apa yang mampu kita lihat dengan menggunakan pikiran kita. Ya, oke. Dasar berpikirnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat alam semesta di sekitar kita, ya itu aja ada polanya, betul ya? Ada polanya dan otak kita didesain untuk melihat itu. Contoh, misalkan seperti siang dan malam. Ya, kalau kita di negara tropis ya, ada siang, ada malam, ya. Kalau kita lihat, oke, siang misalkan 12 jam, malam 12 jam ya. Atau kalau Anda tinggal di negara 4 musim seperti saya, tergantung posisi matahari. Ya, kalau kita musim panas, siang lebih lama. Kalau kita musim dingin, malam lebih lama. Tapi tetap aja ada namanya siang dan malam. Ada namanya musim, ya. Musim, ada musim kemarau, ada musim penghujan. Kalau saya tinggal di negara 4 musim, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim. Dan musim ini tepat ya, maksudnya bisa kita hitung. Ada polanya. Ya, ada pola yang bisa kita lihat ya. Ini semua adalah pola, betul? Yang terjadi, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat sendiri. Ya, berarti alam semesta sendiri pun bergerak tidak random. Alam semesta bergerak berdasarkan pola. Jadi kalau misalkan Anda lihat bulan Agustus, kalau Anda tinggal di Indonesia ya, itu musimnya musim panas. Ya, nggak ada hujan. Ya, jarang sekali mungkin musim hujan. Tapi kalau Anda bulan Desember, oh ya hujan terus. Ya, itu apa namanya puncak musim hujan ya mungkin di bulan Desember, bulan Januari. Ya, itu ya kamu nggak bisa bilang bulan Januari saya minta panas terus ya, nggak bisa. Sama juga ketika Agustus minta hujan terus ya juga nggak bisa. Sama juga di Amerika bulan Juni Juli ya nggak mungkin ada salju ya. Kalau sampai bulan Juni Juli ada salju, waduh itu mungkin sudah mau kiamat gitu ya. Nah, balik lagi, ada pola. Nah, pertanyaan sederhana dengan menggunakan pola pikir yang sama seperti ini, pertanyaan sendiri, bagaimana kalau dalam hidup itu sendiri, apakah juga akan ada polanya? Kalau alam semesta aja tidak random, maka dalam hidup sendiri pun seharusnya juga tidak random. Ada polanya. Nah, seringkali ketika kita mempelajari pola dalam hidup ini, seringkali kita terjebak karena pikiran kita dan tanda kutip lebih melakukan generalisasi. Generalisasi. Artinya semua dipukul rata. Nah, ini bahasa awamnya pukul rata. Oke? Nah, biasanya kalau kita lihat pola yang paling sederhana yang berlaku dalam pikiran kita adalah pola yang kita sebut sebagai linear. Oke, pola linear itu ya artinya apa? Kalau misalkan kita uh, uh, bilang ini adalah waktu dan ini adalah dolar misalkan ya. Misalkan jadi kalau Anda bekerja 1 jam di sini ya, saya pakai warna lain aja. Ya. Jadi kalau kamu bekerja 1 jam, maka kamu dapat dolar misalkan $10 misalkan ya. Kalau kamu kerja 1 jam, dapat $10. Kalau kamu kerja 2 jam, maka kamu dapat $20. Begitu dan seterusnya. Sehingga kamu berpikir bahwa oke, kalau saya kerja 8 jam di sini, maka saya bisa dapat, saya bisa dapat $80, betul? Ini adalah pola pikir linear, sehingga berpikir kalau saya waktunya banyak, ya semakin bertambah di sini, maka income saya pun juga makin bertambah. Ini adalah pola yang linear. Bisa dipahami? Nah, pola linear inilah yang selalu berlaku di dalam pikiran kita. Padahal, apa benar hidup itu selalu linear? Ya, ini yang dituntut oleh pikiran kita. Pikiran kita melihat pola itu dianggap pukul rata semuanya, dianggap semuanya itu linear. Pertanyaannya sekarang, apakah dalam hidup semua itu linear? Enggak. Betul sekali. Coba Anda amatin. Tidak semuanya linear, tapi pikiran nggak peduli, betul? Pikiran nggak peduli. Pokoknya atau kira-kira biasanya ya linear. Oke? Contoh misalkan, contoh sederhana.
Kalau sekarang kamu rajin bekerja, maka income-mu tambah besar. Ya, kelihatannya benar. Kalau kamu sekarang sekolah yang rajin, lulus dengan nilai yang bagus, maka semakin bagus nilaimu, selalu akan membawa income yang bagus buat nanti kamu setelah kamu lulus. Apa iya seperti itu? Enggak, Pak. Ya, enggak. Kenapa? Karena hidup ini terlalu kompleks. Hidup ini terlalu kompleks dan pikiran kita nggak suka satu hal yang sifatnya kompleks. Hidup ini terlalu kompleks, faktornya terlalu banyak. Hanya karena kamu sekolah nilainya bagus, tidak menjamin bahwa kamu akan punya income yang bagus. Tapi kan kita nggak bisa. Kita berpikir, ayo nak, rajin belajar supaya nanti kamu bisa jadi orang sukses, jadi orang kaya raya. Padahal nggak ada hubungannya kamu rajin belajar dengan jadi kaya raya itu tidak berkorelasi secara positif. Enggak. Betul ya? Ya, tapi kalau kita berpikirnya linear, maka kamu berpikir bahwa oh iya benar, rajin belajar semakin saya rajin, semakin saya berkorelasi positif. Contoh, eh, ayo nak, kamu harus rajin baca buku. Semakin banyak buku yang kamu pelajarin, makin kamu jadi orang sukses misalkan. Padahal banyak sedikitnya buku yang membaca, tidak ada korelasi yang pas dengan sukses apa tidaknya kamu. Oke? Tapi kita menganggap itu seperti itu. Ya, oke. Ayo nak, makan yang banyak supaya kamu sehat. Sehingga kalau kita pakai pola pikir linear, berarti kalau saya makan sebanyak-banyaknya, maka saya makin sehat. Kalau saya makan 1 piring, dapat sehat 1. Kalau saya makan 2 piring, saya dapat sehat 2. Saya makan 3 piring, saya dapat sehat 3. Saya makan 10 piring, lebih bagus daripada 2 piring. Nah, seolah-olah begitu kan. Itu namanya pola pikir linear. Kerja 8 jam lebih bagus daripada kerja 2 jam. Kerja 8 jam punya income lebih banyak daripada kerja cuma 2 jam. Sometimes itu berlaku, tapi most of the time, kebanyakan tidak akan berlaku. Karena balik lagi, hidup itu terlalu kompleks. Menentu suksesmu parameternya itu nggak bisa cuma sesimpel, oke, waktu dan dolar. Nggak sesimpel itu. Karena itu seringkali tidak bisa linear. Contoh sangat sederhana, makan deh. Ya, apa iya kamu makan tambah banyak terus kamu tambah sehat? Enggak. Ya, lalu kita muncullah kurva yang baru sekarang yang kita sebut sebagai kurva bell curve. Ya, mungkin kurva bell curve adalah kurva yang sedikit bisa mewakilin ya beberapa pola. Sekali lagi, tidak ada satu pola, beberapa pola yang ada di dalam semesta ini, ya, yang ada dalam hidup. Contoh misalkan, kita ngomong soal makan. Oke. Dan kita ngomong soal kesehatan. Oke. Kalau kamu kurang makan, kamu tidak sehat. Setuju. Setuju ya. Kalau kamu kekurangan, setuju. Ya, tapi kalau kamu makan 1 piring, yes, betul, sehat, bagus. Kamu makan 2 piring, wah, lebih bagus lagi. Kamu makan 3 piring, yes, lebih bagus lagi. Tapi apa yang terjadi ketika kamu sudah makan 4 piring, mendadak dia jadi turun. Bisa dipahami? Apa yang terjadi kalau kamu makan 5 piring, mendadak jadi turun? Apa yang mendadak kamu 6, 7, 8, 9, 10 piring, maka kamu tidak akan mengalami kesehatan. Tidak mengalami dampak kesehatan. Oke? Bisa dipahami? Ini kan tidak linear. Kalau orang yang linear tadi seperti ini, yang linear. Makan tambah banyak berarti kamu tambah sehat. Tapi kan enggak. Inilah fakta. Ini yang terjadi. Vitamin, ya. Kamu makan 1, bagus. Makan 2, bagus. Makan 3, ada dosisnya. 3, mentok lah. Setelah itu kamu makan lebih banyak vitamin. Vitaminmu jadi racun. Oke, minum wine bagus gak? Oh, bagus minum wine buat kesehatan ya. Minum alkohol. Wine ya, fermentasi anggur. Ya, ada alkoholnya. Ya, itu bagus buat kesehatan. Faktanya begitu. Yes, bagus. Minum 1 wine, 1 sloki, oke. 2 sloki, oke. Masih bisa menambah kesehatan. 3 sloki, oke. Kamu minum 4 sloki, sudah mulai nggak ada manfaatnya. Minum 5 sloki, 6 sloki, 7 sloki, 8 sloki, 10 sloki, mabuk. Mabuk sudah nggak ada dampak kesehatannya sama sekali. Loh, tapi kan coba perhatikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa minum wine sama dengan tidak sehat. Nggak bisa. Sama juga kita tidak bisa mengatakan minum wine yang banyak nanti kamu sehat. Ya nggak bisa. Sama seperti makan. Kamu nggak bisa mengatakan makan sebanyak-banyaknya agar kamu sehat. Nggak bisa. Karena pada faktanya, makan itu tidak linear.
dengan sehat. Enggak. Ada dosis tertentu di mana makan itu bisa membuat kamu meningkat ya. Kalau dari 1 ke 3, kamu meningkatkan porsi makanmu, akan meningkatkan porsi kesehatanmu. Ya, ini akan meningkatkan porsi kesehatan. Tapi begitu lewat dari 3, maka apa yang terjadi? Ini akan semakin downgrade. Ini semakin upgrade, ini semakin downgrade. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Nah, pola seperti ini yang sering carut-marut, teman-teman. Ini yang membuat orang berdebat, ini yang membuat orang tuh jadi ekstrim. Ya, karena mereka berpikir semua pemikirannya adalah dihajar rata, digasak semuanya, digeneralisasi, dipukul rata, semua itu harus berarti linear. Oke. Ya, oke, saya katakan seperti ini. Saya kasih contoh ya, contoh sederhana. Contoh misalkan, uang itu perlu nggak? Ayo, uang perlu nggak? Uang itu ikut linear, ya, atau ikut bell curve. Kalau kita buat gambar grafik, ya, ini adalah uang. Hubungan antara uang semakin banyak ke sini, jadi semakin ke sini semakin banyak dengan level bahagia. Nah, ini dia ya. Siapa di sini tidak mau punya banyak uang? Wah, semuanya mau. Kenapa kamu mau punya banyak uang? Karena uang bisa bikin kamu bahagia. Dalam otak kita, uang. Oh, berarti sebanyak-banyaknya uang. Semakin banyak uang yang saya punya, berarti kebahagiaan saya makin meningkat. Apa iya begitu? Oke, apa iya? Apa iya? Ini menjadi pertanyaan. Apakah uang jaminan dari kebahagiaan? Kalau kurvamu bell curve, jawabannya yes, absolut, Pak. Maka kebahagiaan cuma monopoli orang-orang kaya. Orang banyak duit. Ya, model-model seperti Bill Gates, Elon Musk, ya, kemudian siapa lagi? Joe Soros, ya, Warren Buffett, ya, you name it lah ya, orang-orang yang kaya itu aja kan. Ya, berarti mereka tuh super duper bahagia karena kekayaannya sudah karu-karuan bahagia. Tapi apa iya mereka tuh bahagianya berkali-kali lipat dibandingkan dengan kita yang nggak punya duit? Coba deh renungkan. Iya juga ya. Pernah lihat orang kaya, utang nggak ada, tidak punya tekanan finansial, tapi malam nggak bisa tidur? Pernah lihat? Saya pernah. Pernah lihat orang yang sangat-sangat kaya, dapat duitnya tuh sudah orang kerja bisa sampai berapa generasi dia bisa dapatkan dalam waktu cuma 1-2 tahun, tapi minum obat penenang, tapi punya keinginan untuk bunuh diri, tapi hidupnya bosen terus. Don't know what to do. Pernah? Saya pernah. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, berarti tidak ada korelasinya dengan banyaknya uang dengan meningkatnya kebahagiaan. Nggak ada. Tapi apakah kamu kemudian bisa menyimpulkan bahwa uang tidak menimbulkan rasa bahagia? Tunggu dulu. Kurvanya tidak linear. Kurvanya adalah bell curve. Oke, bell curve. Kita perhatikan di sini sama juga. Kalau kamu nggak punya uang blas, ya nggak bahagia, betul? Tapi kalau kamu punya uang segini, kamu level bahagia. Punya uang segini, kamu level bahagia. Punya uang segini. Setelah itu, ya setelah di sini nih, kita nggak tahu berapa ya. Setelah itu, ada satu level tertentu di mana semakin banyak uang, tidak berkorelasi lagi. Ya, ditambah banyak lagi, tidak berkorelasi lagi. Sehingga terus tambah kecil, sehingga ada suatu titik tertentu di mana uangnya tambah banyak, kamu tidak merasakan bahagia sama sekali. Tidak mendapatkan improvement di level bahagia. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ya, sehingga dari sini ini kita bisa menjawab pertanyaan. Pak, apakah uang itu diperlukan? Yes. Apakah uang bisa bikin bahagia? Yes. Di level zona yang ini. Betul? Kalau kamu berada di dalam zona yang ini, yes, betul. Setiap kali kamu menambahkan uang, ketika kamu dapatkan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan bahagia. Yes, betul. Kalau kamu berada di level A. Begitu kamu sampai di level B, ya, begitu kamu sampai berada di level B, maka apa yang terjadi? Kalau kamu sudah berada di level B, di sini, maka bertambahnya uang tidak menambah level kebahagiaanmu. Nggak percaya kan? Ya buktikan aja. Kamu ingat-ingat aja video ini. Besok-besok kalau kamu jadi kaya raya, kamu lihat, ingat benar nggak omongannya Pak Irwan. Jadi kita nggak bisa berdebat. Pak, apakah uang itu selalu berarti dengan kebahagiaan? Di mana dulu levelmu? Ya, di mana dulu levelmu? Kalau levelmu ada di A, ya iyalah, kamu butuh uang. Kamu tidak bisa di level A mengatakan bahwa saya nggak butuh uang, Pak. Uang tidak jaminan kebahagiaan.
Nggak mungkin kamu ada di level A, omong kosong. Tapi kalau kamu sudah lewat dari level A, kamu berada di level B, betul kamu mengatakan uang tidak bikin bahagia. Jawab pertanyaan saya, uang perlu nggak untuk jadi bahagia? Perlu uang nggak untuk jadi bahagia? Lihat balik lagi, levelmu di mana? Kalau kamu sudah levelnya di B, ya tidak perlu uang. Kamu sudah tidak ada gunanya cari uang sebanyak-banyaknya karena levelmu di B. Kalau kamu sudah berada di level B, kamu udah tahu uang tidak bikin bahagia, berarti kamu dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh keinginan, dikendalikan oleh obsesi yang berlebihan terhadap uang. Bisa jadi, bisa. Tapi tidak menambah bahagia, enggak. Yang paling enak tentu saja di A. Proses antara menjadi A, ya level 1, 2, 3, ini proses paling enak. Karena setiap kali pencapaian kita, wah, pertama kali kerja punya sepeda motor. Ya, naik sepeda motor pindah ke mobil jelek dulu. Waduh, rasanya tuh meskipun jelek tapi hasil kerja keras saya tuh happy banget. Nah, meningkat uang lagi, mobilnya naik kelas. Ya, mungkin dari Corolla naik jadi Innova misalkan, Toyota ya. Wah, happy. Lalu kemudian dari Innova naik ke Lexus. Ya, Lexus kemudian naik ke BMW, BMW naik ke Mercedes-Benz, lama-lama naik lama-lama nggak ada rasa. Ketika pertama kali naik berubah dari Corolla menuju ke Innova misalkan, itu ada rasa wah, happy banget. Dari sepeda motor ke Corolla, wah, happy banget. Tapi begitu dari Mercedes-Benz ke Ferrari, rasanya bahagia sih, tapi sudah mulai berkurang. Kemudian dari Ferrari kemana, udah McLaren kemana, udah rasanya udah drop. Orang lain nggak bisa melihat karena orang yang berada di A akan melihat semuanya ada di A. Orang yang berada di A punya persepsi bahwa segala sesuatu yang lebih pasti bagus. Ya, padahal enggak juga. Ya, ini loh teman-teman yang harus ketahui. Ini adalah namanya kurva bell curve. Jangan semuanya dihajar linear. Kalau pola pikirmu linear terus, maka apa yang terjadi? Ya, kamu berpikir semuanya bisa lebih bahagia. Semuanya nggak ada ujungnya. More is good ya. Kalau kamu berpikir linear, kamu akan punya pola seperti ini. More is better than less. Sehingga kamu akan dikejar oleh more terus. Mau sampai kapan? Di mana itu more? Gak ada. Enak kan? Ya. Sama juga sekarang. Pak, bagaimana saya mencintai anak saya? Bagaimana saya mencintai istri saya? Itu grafiknya bagaimana? Linear kah atau bell curve? Seperti ini. Mana? Bell curve, benar sekali. Kamu mencintai anak, mencintai pasanganmu juga ada dosisnya. Begitu kamu kamu mencintai anakmu, you spoil your kids a lot, kamu manjain anak kamu berlebihan, maka cintamu nggak jadi manfaat. Malah cintamu akan jadi racun, membuat anakmu jadi males, buat anakmu ogah-ogahan, tidak bisa menghargai apapun. Karena apapun yang diinginkan dikasih. Cinta kok Pak saya, Pak. Sehingga ada satu level tertentu setelah kamu lewatin sini, maka manfaatnya akan turun. Jadi tidak bisa kamu mengatakan, saya akan mencintai anak saya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Iya kalau itu linear. Ya pola pikir linear itu bahaya, teman-teman. Bahaya. Dan itu berlaku bagi semuanya. Sehingga kalau kamu terjebak dengan pola pikir linear, kamu akan selalu mengatakan bahwa more is better. Padahal faktanya, more is not always better. More is not always good. Ini faktanya. Faktanya adalah more is not always better. Faktanya, ini fakta. Ini yang pikiran punya. Bisa diikutin? Good. Sehingga kita mengetahui dengan ilmu seperti ini, kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita memposisikan diri mencari sebuah ramuan yang pas. Pas, mantap. Bagaimana dengan spiritual? Spiritual juga sama. Pak, meditasi. Wah, kalau kamu kerjanya meditasi, kamu tidak pernah meditasi, kemudian kamu meditasi 1 hari 1 jam. Wah, bagus, ada manfaatnya. Tapi kalau kamu sekarang mabuk spiritual, 1 hari meditasi 8 jam, 10 jam, gak kerja apa-apa, maka meditasimu tidak menghasilkan manfaat. Kenapa? Balik lagi, karena semua itu ada dosisnya. Ada titik optimumnya, di mana setelah kamu melewati titik optimum itu, boom, that's it. Setelah itu manfaatnya akan turun. Dan ini berlaku buat semuanya. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan, oh jadi.
ekstrim. Uang diperlukan nggak? Uang nggak diperlukan ya karena saya sudah dari B. Misalnya, lalu kemudian, jadi nggak usah punya uang lagi. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Tunggu dulu. Dari saya mengatakan, betul, uang tidak menjamin kebahagiaan. Jadi nggak perlu uang. Uang menjamin kebahagiaan. Jadi kita gila duit. Nggak bisa, men. Lu ada di mana? Dengan kamu mengatakan, jadi kesimpulannya, kamu berpikir linear. Dan pola pikir ini akan menentukan action kamu. Karena itu, saya sharingkan pola ini. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kamu tidak tahu polanya, maka kamu akan terjebak pada pola yang salah. Pola yang kamu pikir itu adalah benar. Seperti pola linear ini. Karena kamu berpikir, more is good. Jadi kalau saya mencintai orang, makin besar cinta saya, makin dia bahagia. Oh iya? Makin saya kasih perhatian banyak, maka dia makin bahagia. Oh iya? Uang, makin saya banyak uang, berarti saya makin bahagia. Oh iya? Makan, semakin banyak makan, berarti saya makin sehat. Oh iya? Oh iya? Oke? Bisa dipahami? Nah, ini ada pembelajaran tentang pola, teman-teman. Ya, ini ada tentang pola. Jadi, coba saya ingin tahu, teman-teman masuk akal apa enggak penjelasan seperti ini. Dan ini adalah bagian dari pembelajaran yang nanti akan saya masukkan di dalam kelas Reality Transform ke-5. Ya, yes, betul, Anda tidak salah baca. Ini adalah Reality Transform yang ke-5. Nanti saya akan buka kelas elite khusus, ya, khusus. Tidak semua orang bisa berjodoh. Ya, saya tahu, yes, of course, pasti berbayar, yes, of course. Ya, tapi saya ingin membuat sebuah satu komunitas yang khusus ya, di mana kita bisa mempelajarin berbagai macam pola seperti ini. Ya, sama juga ini kan belum kita bertanya, Pak, bagaimana caranya, bagaimana polanya kita menjadi berlimpah secara uang? Ya, sukses ya. Cukup lah, kita tidak ngomong berlimpah, kita ngomong cukup deh. Kita tidak perlu duit banyak, nggak perlu. Ya, tapi bagaimana kita selalu merasa cukup, bagaimana hidup kita bisa jadi dimudahkan dalam semuanya. Ingat, kalau alam semesta punya pola, dan kalau kita bisa memahami pola ini, maka kita bisa bekerja sama dengan semesta, bukan mengendalikan ya, tapi kita bisa bekerja sama dengan semesta untuk membantu atau mengajak semesta sebagai partner Anda untuk membantu bagaimana ini mengejar kita punya sukses. Bayangkan kalau Anda punya sukses didukung oleh semesta, ya, maka kesuksesan Anda itu akan lebih smooth. Bukan pasti ya, enggak. Ya, tapi Anda dapat dukungan, ibaratnya Anda dapat support dari yang semesta, ya, dari semesta. Ini yang disebut dengan semesta mendukung. Semesta mendukung. Nah, pertanyaannya kan gini, bagaimana Pak caranya membuat semesta mendukung saya? Ya, bagaimana? Karena kalau semesta sudah mendukung, maka ini equal dengan banyak kemudahan, teman-teman. Entah kenapa, orang bilang nggak masuk akal, tapi ternyata bisa. Ya, miracle datang dengan sangat mudah. Semesta mendukung. Betul? Nah, supaya bisa membuat semesta mendukung kita, maka kita harus tahu pola-pola semesta. Ya, ada pola-polanya, benar? Dan kita mempelajari pola itu di dalam kelas yang tidak 1 hari 2 hari, tapi kelas ini akan saya buat sangat eksklusif, yaitu 1 bulan. Kita akan bersama-sama mempelajari pola ini, berdiskusi, mempraktekkan pola ini, ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan maksimal bagi perkembangan hidup Anda. Menarik kan? 1 bulan loh. Setiap hari kita bisa berinteraksi, setiap hari kita bisa berdiskusi, khusus membahas tentang pola-pola ini. Sehingga nanti Anda akan melihat bahwa ternyata, ya, kalau kamu ikut polanya, ibaratnya kamu ikut aturan mainnya, maka membuat semesta lebih mudah untuk kerjasama dengan kita. Daripada kalau kamu nggak tahu polanya, sama seperti tadi. Kalau kita pola-pola pikirnya linear terus, ya, maka kamu akan terjebak, tersesat. Kamu berpikir uang akan bisa buat bahagia, kamu kerja terus, kamu cari uang sebanyak-banyaknya karena berpikir semakin banyak uang semakin bahagia. Kamu kejebak sebuah proses, sebuah pola yang salah. Sehingga hidupmu akan sia-sia. Karena faktanya tidak begitu. Oke? Itu aja sih teman-teman. Ya, saya cuma sekedar sekedar menyampaikan ini. Ini ada kelas nanti di Reality Transform 5. Mungkin kelasnya sekitar bulan Juni-Juli lah. Ya, sekitar bulan Juni-Juli lah. Nanti saya pasti akan umumkan. Tapi coba deh, saya ingin tahu siapa yang berminat. Misalkan ikut kelas ini, bisa kirimkan saya email deh. Ya, daftar dulu karena kelas ini
hanya saya batasin mungkin sekitar 20 orang lah ya. Saya nggak mau terlalu banyak, karena terlalu banyak nanti justru malah jadi semakin kacau diskusinya kemana-mana. Saya maunya kelas ini cuman maksimum 20 orang. Ya, daftar dulu, belum tentu berjodoh ya. Yang minat dulu aja. Yang minat dulu, nanti bisa saya kasih informasi kelanjutannya. Silakan kirim emailnya di alamatnya adalah sebentar ya. Kita kelas.irwanhero@gmail.com. Ya, ini adalah emailnya, kelas.irwanhero@gmail ya. Ini tulisan saya jelek, gmail.com ya. Bagi yang berminat, ketik aja, oke, saya Pak berminat Pak. Nanti kalau Anda berminat, saya akan kasih informasi selanjutnya. Kelas mungkin sekitar bulan Juni dan Juli. Sekali lagi, mungkin tidak semua orang berjodoh, ya siapa tahu Anda yang berjodoh, kita bisa ikut, dan ini kelas berbayar ya. Ya, fair dong, win-win solution dong, ya. Jadi ini kelas berbayar, Anda boleh kalau berminat, siapa tahu bergabung di kelas Reality Transform yang kelima. Kirimkan email Anda, tuliskan berminat, nanti saya akan kasih informasi selanjutnya tentang kelas ini melalui email. Good, kelas.irwanhero@gmail.com. Thank you udah nonton video ini, ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you, I love you all, bye.